Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sore ini kita akan belajar tentang inner child ya. Inner child ini bagian dari inner game. Kita akan berapa seri inner game, di mana inner game ini adalah ternyata mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan ya dalam permainan, dan inner child adalah bagian dari inner game. Nah, definisi inner child itu adalah aspek kekanak-kanakan dari seorang individu. Nah, jadi disebut juga dengan subpersonalitas. Jadi kita nih banyak super personalitas ya. Saat kita remaja, saat kita dewasa, saat situasi tertentu ya. Perkenalkan, nama saya Ari. Hari ini kita tentang inner child. Sabtu depan akan basic NLP 20 ya, free. Kemudian hipnoterapi klinis, dan kita akan belajar body language ya, tentang pergerakan mata. Jadi bahasa mata ya. Jadi inner game adalah, jadi kesuksesan seseorang itu ini diambil dari dunia olahraga ya, terutama. Jadi ada inner game. Jadi ternyata memang ada faktor teknis ya, skill, hard skill dari seseorang dalam menjalankan permainan, terutama permainan yang beneran ya, tenis, golf dan sebagainya. Termasuk juga ternyata kehidupan juga permainan, termasuk juga bisnis. Makanya dalam bisnis ada ilmu statistik disebut dengan game teori ya. Nah, jadi ternyata faktor yang non teknis itu lebih besar, dan kita belajar nanti di inner game. Dan sekarang sebagai sesi satunya kita akan mengkhususkan tentang inner child. Ya, jadi inner child ini contohnya adalah yang paling sering terjadi saat misalnya final sepak bola ya, Liga Champion, di mana 2 kali 45 menit kedua tim bermain imbang, kemudian ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit imbang lagi, adu penalti ya. Nah, saat adu penalti ini bermain adalah mental. Jadi sekelas orang paling jago pun ya, Maradona, Messi, Ronaldo ya, itu bisa gagal karena di sini adalah permainan mental. Nah, mental ini disebut dengan inner game. Termasuk juga saat bermain golf ya. Jadi kadang-kadang sering dibilang golf, musuh dari golf adalah dirinya sendiri. Tentunya ini bukan bahasa NLP ya, karena kalau bahasa NLP tidak baik diri sendiri sebagai musuhnya. Oke ya, jadi inner game ini terbagi dua, outer games dan inner games. Jadi aspek teknis, fisik, peraturan permainan, dan strategi. Strategi juga berarti anti strategi ya. Kalau lawan strateginya apa, kita melakukan anti strategi apa, gitu ya. Nah, contoh dalam permainan teknis permainan golf ya, jenis stick golfnya disesuaikan dengan postur tubuh, tinggi tubuh ya, dan sebagainya, struktur tulang, maka nanti oleh coachnya ditentukan lebih baik pakai jenis stick golf seperti ini, pukulannya seperti ini, untuk di rumput seperti ini ya, untuk, dan bermacam-macam aspek teknisnya. Sepatu golfnya juga teknik memukulnya, pengetahuan tentang arah angin, kecepatan angin, dan sebagainya. Nah, kemudian adalah inner game ya, aspek non teknis mental. Kadang-kadang ada intimidasi ya, ada psy war dari lawan gitu ya, baik sebelum pertandingan maupun selama pertandingan. Ya, jadi ini contoh dalam non teknis pada permain golf, ada ketenangan, konsentrasi, mental, pengendalian emosi. Ya, jadi yang bermain sendiri itu justru diganggu oleh mentalnya sendiri ya, memanah, menembak, golf, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke inner child-nya. Ya, jadi inner child ini adalah bagian dari inner games. Inner child ini dalam dunia psikologi ternyata belum lama istilahnya, seperti toxic positivity ya. Ini baru 5 sampai 10 tahun yang terakhir muncul. Gitu ya. Dan kalau kita baca buku-buku tentang inner game juga, inner child ini belum muncul ya. Jadi sebenarnya inner child ini adalah bagian dari inner game. Adalah sisi keberadaan seseorang yang dibentuk sejak masa kecil. Ya, jadi waktu kita masa kecil itu adalah kita terbentuk kepribadian, sub kepribadian. Ya, ingat 6 tahun pertama membentuk sifat, dan 15 tahun kemudian membentuk karakter. Ya, jadi sisi kepribadian terbentuk masa kecil bisa berupa sisi baik maupun sisi buruk ya. Kemudian Bradshaw psikologi, jadi ternyata usia 6 sampai 7 tahun adalah usia emas untuk mengingat sesuatu pada diri sendiri. Gitu ya. Kita pernah belajar apa namanya, saringan antara pikiran bawah sadar atau disebut dengan RIS itu
tidak ada saringan antara pikiran bawah sadar sampai 0 tahun sampai 7 tahun. Ya. Dan 7 tahun sampai 11 tahun mulai terbentuk saringan ya, RAS antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, dan 11 tahun ke atas itu udah kuat. Jadi seperti ini kita udah kuat ya, kita banyak bisa menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, dogma-dogma agama kita, keyakinan kita, belief system dan sebagainya. Nah, puncak-puncak kemampuan mengingat itu adanya di 6 sampai 7 tahun. Gitu ya. Nah disinilah hati-hati, di sana memorable moments-nya terbaik bagi si anak akan suatu kejadian ya. Seperti telah kita ketahui bahwa anak itu usia di bawah 7 tahun itu gelombang pikirannya didominasi oleh gelombang theta ya. Theta itu masih masih murni ya. Masih murni, jadi senang bermain, senang membayangkan kalau dia bermain masuk dengan permainannya ya, berpura-pura seperti ini gitu ya. Nah, termasuk dia akan melihat apa yang terjadi di luarnya, di keluarganya, sekitarnya, apa yang dia tonton termasuk dari medsos itu nggak ada saringannya. Theta itu kan nggak ada saringannya ya. Jadi dia langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, salah satu fungsi pikiran bawah sadar adalah ingatan jangka panjang. Berbeda dengan pikiran sadar adalah ingatan jangka pendek yang melalui pengulangan repetisi dia akan masuk ke pikiran bawah sadar menjadi ingatan jangka panjang. Tapi saat ada di masa kecil ya di bawah 7 tahun, justru langsung masuk. Jadi apapun yang terjadi walaupun kejadian ringan masuk langsung menjadi ingatan jangka panjang. Ya, maka ini inner child ini baru muncul ternyata menjadi sesuatu istilah dan pembelajaran tersendiri dalam dunia psikologi ya. Jadi merupakan ingatan kejadian positif, senang, bahagia ya, bisa. Jadi masuk itu ya bersama keluarga, apa yang dia lihat termasuk yang negatif ya, sedih, kecewa, trauma, fobia, apa yang dilihat dari orang tuanya, dari lingkungan, ini semua masuk gitu ya. Nah, kita akan harus penting ya memahami inner child agar tidak menjadi orang yang rapuh, sensitif ya, baperan. Salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan adalah mengelola inner child. Nah, ini kan udah terjadi sama diri kita ya, inner child kita sudah lewat. Bagaimana? Kita harus melakukan apa? Bagaimana mensikapinya? Ya. Nah, jadi masalah karena inner child itu kita tidak menyadari apa inner child kita. Baru dengar juga sekarang gitu kan ya. Nah, kemudian nggak pernah menyadari luka batin apa yang tersembunyi ya pada masa kecil kita yang terbawa sampai dewasa, yang menjadi sebuah dendam yang tidak tersampaikan, unspoken trauma ya. Itu bisa jadi diri kita nggak usah lihat orang lain ya, orang lain banyak begini. Ini bisa jadi itu adalah luka batin pada masa kecil, dan itu juga terjadi pada kita ya. Nah, setelah dewasa biasanya masalah itu yang dia keluhkan, baik hubungan pertemanan, sosial ya, rumah tangga, pekerjaan, biasanya adalah kebutuhan di masa kecil yang tidak terpenuhi saat dia berinteraksi dengan orang tua di masa kecil. Nah, ini adalah interaksi dengan orang tua ini adalah yang paling dominan untuk inner child ini. Jadi ini paling dominan ya untuk inner child. Kemudian makanya penting kita untuk diri kita, termasuk untuk mengelola anak kita ya atau cucu kita ya. Jadi bisa jadi ini contoh yang kedua ya, istri mengeluhkan suaminya atau suami istrinya, padahal sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan pasangannya. Jadi dia merupakan korban displacement person ya. Sebenarnya pada masa kecil marah pada orang tua ya, tidak tersampaikan karena nggak boleh ada penolakan, harus seperti itu ya. Nah, kemudian saat dewasa itu kemarin itu dialihkan ya kepada pasangan hidupnya, meletakkan situasi serupa pada orang yang berbeda. Itu disebut dengan displacement person dalam istilah inner child. Ya, jadi bisa jadi seseorang dulu dibully, habis itu dia bully ya, bisa ke orang lain atau ke pasangan hidupnya. Nah, termasuk juga banyak disorientasi seksual ya, dengan hubungan sebesar jenis apa-apa, bisa juga luka pada masa kecil ya. Dia korban, habis itu dia displacement ke orang lain gitu ya. Jadi trauma luka lama ya belum dimasukkan, dia diabaikan seumur hidup, dia mengabaikan atau tidak tahu. Jadi bisa tidak tahu, bisa mengabaikan ya. Jadi itulah bahaya jika kita tidak menyadari menerima inner child kita ya. Sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Ya. Salah satu, nah ini
surprise ya. Inner child bisa jadi karena toxic positivity, gitu ya. Anak mama jagoan ya, tidak boleh cengeng ya. Jangan nangis ya. Nah, gitu loh. Padahal kan kita ada sesuatu ya wajar. Kita harus mengeluarkan emosi kita untuk nangis dan sebagainya sehingga lega, gitu ya. Nah, ini termasuk toxic positivity. Jadi apa namanya itu teredam itu. Emosi yang harusnya dikeluarkan itu diredam. Ya, itu karena toxic positivity ya, jagoan ya, tidak boleh cengeng ya, jangan nangis. Anak papa orangnya keras. Ayah papa dulu orangnya keras ya. Dulu papa dididik dengan sangat disiplin, salah sedikit papa dihukum. Ini kita ngomong ke anak kita ya. Memang sih ada rasa sakit dan ketakutan. Ya ditahan aja lah karena papa nggak bisa ngapa-ngapain. Sabar aja ya. Tapi lihat hasil sekarang. Papa jadi orang disiplin dan tangguh ya. Papa sukses ya dalam bisnis apa-apa. Nah itu yang sering dibangga-banggakan. Nah, itu juga disebut dengan toxic positivity. Gitu ya. Nah habis itu dia juga keras. Ya, apa namanya disiplin dengan anak-anaknya. Anak-anak dididik dengan ketakutannya. Nah ini banyak terjadi, saya banyak melakukan konseling ke anak-anak dan akhirnya orang tua menyadari tentang inner child ini. Jadi banyak gitu ya. Kemudian berpikir positif aja terus, kalau ada sesuatu merasakan hal negatif abaikan saja, pikirnya positif-positif aja, positive vibes only dan sebagainya gitu ya. Nah itu kita juga mengarahkan anak-anak kita untuk berhenti tersimpan emosinya, nggak keluar. Gitu ya. Sabar aja nak ya, papamu emang keras begitu gitu ya. Walaupun menyakitkan tapi maksudnya baik kok. Anak kecil mana ngerti ya. Kalau sudah dewasa kamu akan paham ya ternyata bagusnya pendidikan yang keras seperti kerasnya pendidikan kakek pada papamu. Nah, ini adalah luka batin karena toxic positivity. Ya, jadi luka batin belum tentu soal negatif ya. Bisa juga karena motivasi atau penjelasan-penjelasan yang positif yang kamu jalan aja terus seperti itu ya. Jadi tanpa disadari kita waktu kecil ada ketakutan, kesedihan, ingin menangis ya, ingin menyampaikan sesuatu tapi tersumbat. Ya, ditahan sekuat mungkin. Akhirnya nggak keluar, masuk dalam hati, pikiran bawah sadar kita menjadi sampah emosi dan luka batin. Nah ini juga timbunan-timbunan, simpanan-simpanan, tabungan emosi inner child. Ya, jadi faktor-faktor mempengaruhi bisa pola asuh keluarga. Nah ini paling paling sering ya, karena orang tua itu kan sebagai role model, ya, gaya pengasuhan, ucapan, gaya bahasa, intonasi, perbuatan ya. Intonasi sering gitu ya, perbuatan juga. Perbuatan adalah kan bahasa yang tidak diucapkan. Ya, bisa jadi salah pengertian juga kan anak kan. Itu walaupun maksudnya baik. Anak harus memiliki orang tua disiplin, tekanan, kebebasan, hukuman, penghargaan ya, termasuk perdebatan gitu ya. Anak nggak sempat berdebat apa-apa pasti kalah gitu ya. Dan parahnya lagi dengan hukuman. Akibatnya nanti pas dewasa dia akan melakukan seperti itu ya. Harus menang, harus berdebat. Ya, kemudian juga bisa juga melebar ya pertemuan anak dengan keluarga lain. Dia akan belajar tentang keluarga besar, gitu ya. Mungkin role model orang tuanya baik, tapi sepupunya kok nggak diapa-apain sama orang tuanya ya, melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi saya sering lihat apa namanya seorang anak justru pendidikannya jadi tidak baik karena dengan tetangga bisa juga seperti itu, tetangga mukul-mukul, perkataannya kasar. Nah, jadi hal yang biasa. Gitu ya. Jadi teman, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal. Nah, yang penting juga bagi kita yang mampu ya, yang orang tua kita mempunyai subordinat ya, punya pembantu, supir, tukang kebun ya. Anak akan melihat apa yang dilakukan orang tua terhadap bawahannya tersebut ya, tukang kebun ya, tukang masak, supir dan sebagai tukang cuci. Nah, itu akan dia lihat, dia perlakukan seperti itu. Apakah semena-mena gitu ya dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi inner child sangat gitu ya. Jadi hati-hati saat kita memperlakukan subordinat kita dalam rumah tangga kita. Nah, kemudian, ini yang akan muncul dipengaruhi oleh orang yang kemudian akan muncul dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah sebagai penguat. Nah, oh iya, yang saya lakukan ternyata benar ya. Penguat ya, perilaku interaksi banyak orang dalam hidup ya. Respon mereka terhadap perilaku anak ya. Jadi ada yang marah nih, kok nih anaknya kok
judes banget sih, gitu kan. Responnya beda ya. Ada yang senang, ada yang marah, jadi bahan ketawaan ya, gitu loh. Masih kecil udah judes, lihat tuh matanya melotot tuh ya. Nah, bisa juga dia dipukul. Nggak boleh, kurang ajar itu sama orang tua gitu, atau memberi. Jadi responnya berbeda-beda dari orang terhadap perilaku anak. Ya, nah ini juga perjalanan hidup mempengaruhi kemudian ya. Nah ini juga memperkuat atau mempertebal atau memperkokoh pertahanan dia terhadap luka batinnya, inner child. Nah, penyebab itu yang terjadi jadi bisa ya, kalau orang tua, wali dan keluarga dia banyak ya, dia belum sempat merasakan kasih sayangnya, terus apa-apa ya. Kemudian kekerasan fisik, emosional dan seksual ini sering ya, ini sering sekali ya. Yang paling paling bahaya rentan adalah yang KDRT ya, terhadap antar orang tua ya, kesalahan fisik, emosional ya. Nah, yang terjadi juga kalau hubungannya tidak baik ya, kesalahan pergaulan, nah, ada kekerasan seksual juga yang tadi saya pernah ceritakan. Ada juga pengabaian. Nah, tadi pengabaian itu mirip-mirip seperti toxic positivity ya. Nah, kita anggap tuh ringan-ringan aja. Ya, bisa juga karena penyakit serius. Ya, jadi terluka. Kenapa saya begini ya? Kenapa terjadi pada saya? Kenapa saya berbeda dengan kakak adik saya? Ya, kenapa saya mudah sakit? Nah, bisa seperti itu. Apalagi kalau serius. Ya, bisa juga perundungan, ya, termasuk perundungan fisik, verbal maupun tulisan. Nah, sekarang perundungan lewat medsos itu luar biasa ya. Media cetak, media elektronik juga bisa. Salah dikit habis itu. Ya, gempa bumi juga bisa jadi trauma ya, inner child, karena saat itu mungkin bisa jadi nggak ada orang tua yang bisa melindungi, tidak ada bisa melindungi atau apa, atau justru dia kehilangan orang tua di situ, bisa jadi banyak penyebabnya. Nah, nomor 7 paling sering terjadi ya, perceraian dalam keluarga ya, terluka sekali ya, ada anggota keluarga menyalahgunakan alkohol, obat-obat terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, ada anggota keluarga memiliki gangguan mental, itu juga bisa jadi ya. Nanti dia lihat perlakuan dia, bisa jadi ada rasa iri ya, atau dia kesal ya, kenapa aku yang anggota keluarga kakak atau adiknya begitu ganggu aja seperti itu, orang tuanya malah belain dia, itu bisa terluka juga ya. Bisa juga yang sering adalah hidup di pengungsian, jadi kadang-kadang saya suka diperbantukan disebut dengan psikososial ya. Jadi apa namanya, untuk bencana, kemudian terpisah dari keluarga ya. Nah, jadi jika apa namanya, pernah mengalami salah satu kondisi itu harus menghadapi sendirian, maka kemudian besar berada dalam diri seorang mungkin yang sedang terluka, seperti itu ya. Nah, ini 5 tanda untuk inner child yang terluka ya, mudah merasa takut ya. Ya, tentu aja ya, adalah ketakutan yang berlebihan, semisal ketakutan dengan orang sekitarnya atau ketakutan tidak mendapat perlindungan, ketakutan yang tidak ada mencintainya. Nah, ini bisa jadi karena masa kecil, saat dia dalam bahaya, dalam dia ketakutan, tidak ada orang yang melindunginya. Nah, ini sering. Ya, ini termasuk yang terluka. Ya, jadi mirip ya. Jadi anak kecil itu kalau dengar petir itu kaget ya, dia nggak tahu itu ada apa-apa. Dia akan lari ke orang tuanya, meluk ya. Tapi dia lihat orang tuanya tenang-tenang aja ya. Orang tuanya tenang-tenang aja, kemudian karena orang tuanya sudah tenang-tenang aja, maka dia jadi aman. Oh, ternyata nggak apa-apa. Ada petir yang kedua, dia peluk terus dia lihat ke atas, orang tuanya tenang gitu ya, dan seterusnya. Lama-lama petir itu nggak apa-apa. Begitu juga dengan suara lain ya, suara sirine apa-apa gitu lah. Nah, bagi anak-anak yang tidak dapat perlindungan dari orang tuanya ya, ada orang tuanya acuh atau orang tuanya sibuk bekerja, sering tidak ada saat dibutuhkan apa-apa, nah bisa jadi ini memunculkan di sini ya. Bisa juga tidak percaya pada diri sendiri, meragukan potensi diri, selalu membandingkan diri orang lain, sering mengkritisi diri sendiri. Nah, ini sering terjadi saat di mana orang tua sering membanding-bandingkan ya dengan kakak adiknya. Gitu ya, dibanding-bandingkan maka runtuhlah, minimal turunlah kepercayaan dirinya. Seperti itu. Enggak ada yang support dia. Ya, banyak hal yang untuk nomor 2 ini ya. Nah, kemudian sering juga merasa bersalah. Ya, ada apapun melakukan kesalahan habis ya, tanpa ada apa namanya penjelasan yang dimengerti oleh si anak. Nah, ini bisa jadi tabungan emosi ya, terluka. Ya, perasaan menyesal biasanya banyak dijumpai setelah melakukan kesalahan pada orang lain. Ya, namun bagaimana jika sering merasa bersalah itu sebenarnya tidak bersalah. Ya,
kan anak kecil bisa aja ya sering berbuat salah, kemudian karena solusi penanganan buruk, sering dimarahin, ya, justru anak sulit sembuh dari luka batin tersebut. Ya, maklum ya, anak-anak berbuat salah tuh maklum. Karena nggak tahu. Ingat ya, saat sebelum 7 tahun itu ada di posisi theta. Nah, posisi theta itu tidak bisa membedakan benar sama salah. Ya, semua dianggap kebenaran. Ingat ya, sifat pikiran bawah sadar. Melakukan ini dia bingung, ya. Atau di keluarganya biasa, atau dia melihat pertemanannya biasa. Tapi di komunitas lain dia dimarahin. Kamu tuh anak nggak tahu adab ya, nggak tahu kurang ajar ya, nggak boleh berperilaku ini, nggak boleh berkata ini. Nah, dia pikir ada yang salah nih. Kok saya salah ya? Seperti itu. Nah, ini yang paling paling sering ya, emosi tidak stabil. Ya, jadi tiba-tiba senang, tiba-tiba marah ya, tidak terkendali. Jadi banyak bipolar atau schizophrenia kebanyakan justru inner child ini yang terluka ya. Pengalaman menyakitkan seperti mendapatkan kekerasan pada masa kanak, kurangnya kasih sayang, maaf ya salah tulis, typo, beberapa faktor membuat seorang sering emosi yang berubah-ubah. Nah, ini biasanya udah sampai ke kejiwaan ya, saking beratnya gitu ya, dan terlalu kompetitif. Nah, ini juga saya sering ya, orang tua yang memaksa anak untuk berkompetisi, sehingga karena toxic positif itu ya, harus menang, nggak boleh gagal. Nah, jadi kegagalan adalah musuh terbesar mereka. Jadi udah ketakutan sekali akan kegagalan dan nggak boleh gagal. Nah, itu terlalu kompetitif, gitu ya. Nah, bagaimana berdamai dengan inner child yang terluka? Ya, jadi pertama kali harus meyakini bahwa sesuatu ada yang salah. Ya, ucapan dari mereka, termasuk ucapan dari kita nih ada yang salah nih. Kan kita baru belajar ya. Tidak menerima validasi bahwa yang kita rasakan, dia rasakan ya, atau dia lakukan adalah benar. Trauma batin anak adalah bagian dari kehidupan dewasa. Ya, jadi kehidupan kita dewasa ini sebagian adalah trauma batin masa anak-anak. Hanya demi mencintai menyembuhkan inner child, maka dapat mulai mencintai diri sendiri, mencintai orang baru, mencintai orang lain. Jadi mencintai diri sendiri baru mencintai orang lain ya. Merupakan cara untuk memberdayakan diri dan fokus pada mindfulness ya. Pikiran penuh ya pada masa kini bukannya pada masa lalu, dan berprasyarat untuk menyembuhkannya. Nah, kita mulai pertama kali memahami dulu ya. Banyak termasuk kita ya, apakah kita atau orang lain kadang-kadang bisa memahami ada yang salah dengan diri saya saat kita masa kecil. Oh, dulu orang tua saya terlalu keras, lingkungan saya dulu tidak baik bagi saya, gitu ya. Nah, itu kita bisa memahami yang poin satu ya, banyak. Tapi lebih banyak lagi nggak ingat tuh, nggak bisa memahami atau melakukan penolakan, ya. Sulit untuk identifikasi, nggak tahu secara pasti apa penyebabnya pengalaman kecil, atau dia nggak ingat sama sekali, atau diajarin supaya melupakan, bisa jadi diajarin untuk lupakan, toxic positivity ya. Udah itu lupakan aja, kita memaju terus ya, yang sudahlah gitu ya. Jadi amarah, emosi negatif itu semua ditekan ya. Jadi seringkali sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Nah, ini emang paling sering ada di sini ya. Kalau sudah berat dan nggak ketemu, biasanya memerlukan konselor yang profesional ya. Tapi masalah untuk berhasil syaratnya harus benar-benar mengetahui apa penyebabnya. Nah, gitu loh. Jadi betul-betul harus mengetahui untuk membereskan inner child ini yang terluka ini, betul-betul harus mengetahui apa sebabnya. Gitu ya. Jadi kita mulai memahami apa inner child kita yang kita terlukai, luka batin pada masa kanak-kanak. Cara yang termasuk ampuh adalah menulis surat untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita menulis surat untuk diri kita sendiri, diri kita waktu masa kecil. Ya, jadi kita mulai membuka dialog. Ya, wahai diriku waktu masih kecil, apa kabar? Ya, senang. Maaf, saya baru sempat mengobrol saat ini. Ya, sudah puluhan tahun. Jadi boleh kita mulai proses membuka dialog, namanya seperti ya. Seperti kita menulis surat ya, apa kabar, seperti itu ya. Habis itu kita mulai penyembuhan, mulai menulis untuk diri sendiri tentang kenangan masa kecil kita. Nah, ini yang penting dari sudut pandang orang dewasa. Tapi ini belum selesai ya. Nanti kita lanjutkan dulu, gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai dewasa bisa menawarkan wawasan atau penjelasan untuk keadaan yang menyedihkan yang tidak kita pahami sewaktu masa kecil kita.
gitu ya. Nah, dulu ya dulu waktu kamu kecil tidak mengerti dan sekarang kamu sudah dewasa yaitu diri saya dan saya bisa mengerti ya ternyata yang terjadi pada dirimu dulu ternyata bermanfaat bagi saya di masa dewasa gitu ya. Jadi sudut pandang karena saat itu anak nggak mengerti ya, tidak mengerti dan orang tua juga tidak melakukan penjelasan. Ya, mungkin saat itu kita tidak tahu mengapa orang tua kita selalu meneraki, menyepelekan kita di masa kecil. Ya, banyak ya orang tua yang acuh ya, atau nggak mau terlalu sibuk ya dengan urusan anak, atau dia sibuk dengan pekerjaannya atau urusan lain ya. Pekerjaannya dalam positif ya, karena memang betul-betul sibuk untuk menafkahi keluarganya gitu ya. Jadi belum tentu dalam konteks negatif orang tua melakukan itu gitu ya. Atau karena sedang lelah jadi meneriaki, alah ambil sendiri ya gitu, lakukan sendiri gitu ya. Jadi bisa 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 dengan itu ya. Atau ini nggak tahu papa lagi sibuk ya, itu kan bisa dikerjakan sendiri. Jadi kita menyempelekan ya sebagai orang tua. Ya, bisa juga jadi melalui surat ini kita menangkan sebagian dari rasa sakit tersisa dari masa kecil kita di inner child. Ya, jadi bagian tubuh kita disebut dengan sub personality. Nah, dan ini penelitian ini nyata ya, sub personality ini ada tersisa di dalam tubuh kita. Makanya keluar banyak artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah tentang inner child. Nah, jadi kita menenangkan sebagian rasa sakit tersisa ya, kita menenangkan. Jadi ini contoh-contohnya saya ambil ya, bagaimana perasaanmu? Oh dia akan keluar ya. Jadi mirip seperti coaching ya, keluar. Ya. Bagaimana saya bisa mendukung kamu? Nah kan udah pertanyaan yang memberdayakan kan. Ya. Apa yang kamu butuhkan dariku? Ya. Nah ini pertanyaan memberdayakan ini contoh-contoh ya. Nanti boleh saat di WA group kita banyak dialog lagi tentang pertanyaan-pertanyaan agar dialog tetap berjalan dengan lancar. Kan tadi kita sudah membuka ya, seperti itu. Apa yang bisa saya butuhkan kamu butuhkan dariku, seperti itu ya. Apa yang belum kamu mengerti, ya. Saya tahu Bapak seperti ini, tapi saya mengerti. Nah, kemudian saya jelaskan seperti ini, gitu ya. Jadi pas kita nulis kita boleh berbisik dalam hati kita. Jadi betul-betul sedang terjadi dialog antara kita dengan diri kita masa kecil. Nah, bisa juga dengan meditasi inner child. Ya. Jadi kita boleh menggunakan teknik kedua atau teknik ketiga atau gantian. Ya, jadi kalau kita lihat referensi orang kebanyakan menggunakan teknik ketiga, gitu ya. Tapi karena kita sudah pernah belajar jurnal syukur dan menulis apa-apa, kita bisa menggunakan yang kedua ya. Jadi kita bisa juga menggunakan dengan meditasi. Jadi kalau tadi menulis, sekarang kita bervisualisasi baik secara pikiran maupun verbal ya. Jadi kita saat itu bermeditasi saat kita masih kecil ya. Juga memiliki banyak manfaat untuk jadi selain kita menemukan luka batin kita juga menemukan manfaat untuk kesehatan fisik dan emosional. Jadi kita bisa membuang sampahnya dan mengobati luka batinnya. Nah, jadi riset meditasi kita udah tahu ya banyak ya. Meningkatkan kesadaran diri membuat seseorang lebih memperhatikan perasaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, NLP ini menarik ya, yang dulu pengobatan itu banyak ke arah pikiran bawah sadar ya. Hipnoterapi tradisional kita udah pernah belajar ya, dibikin tidur. Sekarang ditarik dengan NLP itu hipnoterapi jadi elegan di dalam keadaan sadar berdialog, dalam kesadaran penuh ya, yang kemudian akhir-akhir ini disebut dengan mindfulness, kesadaran tinggi yang betul-betul terjaga ya. Jadi hal ini membuat kita lebih mudah mengontrol emosi, reaksi terhadap diri kita, situasi memunculkan stres atau trauma. Nah, nanti kita akan lebih dalam tentang meditasi inner child. Ini adalah cara ketiga ya, tapi nanti kita akan membahas lagi. Bisa juga dengan kalau sudah tidak bisa ya konsultasilah ke konselor profesional ya. Bisa kalau masalah emosi bisa ke psikolog yang konseling ya. Ambil spesialis konseling kan banyak ya, psikolog karena jadi konsultan dan sebagainya. Ya, atau kalau kejiwaan sudah sampai ke psikiater, hipnoterapis juga bisa ya, yang sudah profesional. Nah,
bisa menyertai, namun tidak perlu putus asa. Ada banyak profesional kesehatan mental bisa membantu kita mencari cara terbaik untuk mengatasi trauma atau luka tersebut. Ya, profesional kesehatan berusaha menciptakan situasi aman ya dan nyaman untuk memulai menavigasi gejolak emosi, menavigasi itu ya. Begitu kita ada emosi seperti ini, bagaimana emosi ini disalurkan lewat mana dan dinyamankan, dikeluarkan. Salah satunya seperti itu. Dikeluarkan ya, bukan ditekan. Dan navigasi. Jadi, menemukan jalan keluarnya. Juga membimbing, mempelajari strategi untuk berguna menyembuhkan indera. Nah, jadi strategi-strateginya apa? Karena setiap situasi bisa jadi jalan keluarnya berbeda. Strategi seperti apa? Ya, biasanya konselor melakukan atau menggali pengalaman masa kecil kita untuk menemukan dampak dari kehidupan kita di masa dewasa. Suka marah-marah, suka memukul ya. Kenapa kehidupan saya kok gagal terus? Nah, digali tuh gagal terusnya kenapa? Kenapa berhutang terus ya? Kenapa bisnis gagal terus, jatuh terus seperti itu? Ternyata nanti ketemu ada sifat-sifat perilaku kita yang tabungan dari inner child kita. Nah, kita mulai dikit lagi ke meditasi inner child ya. Jadi meditasi itu adalah mindfulness, betul-betul menyadari secara penuh apa yang terjadi kita di masa kecil. Kita menelusuri, kita flashback secara pikiran, kita mundur ke masa lalu. Gitu ya. Saat kita umur 3 tahun dalam kandungan atau 7 tahun atau SD sebagainya ya. Nah, jadi meditasi adalah salah satu cara untuk merangkul inner child kita. Kalau dirangkul kan nyaman ya. Anak kita, inner child kita rangkul, oleh kita yang dewasa dia akan nyaman. Oh, ini saya waktu kecil berprestasi tapi tidak diapresiasi oleh orang tua saya. Nah, kita mengapresiasi. Saatnya kita mengapresiasi dia sekarang. Nah, saat itu inner child kita merasa lebih lega sedikit. Ternyata ada yang mengapresiasi saya ya. Nah, mulai terbuka gitu ya. Mulai terlepas 10% gitu ya. Oh, saya dulu menurut saya kesalahan kecil tapi dihukum oleh guru-gurunya, dipermalukan di depan kelas. Waktu saya SD kan saya banyak mengalami seperti ini, dipermalukan depan kelas, di sudut kelas gitu loh. Emang pendidikan zaman dulu begitu. Seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jari kita dipukul pakai penggaris gitu ya. Saya punya guru kelas 5, kelas 6 SD keras sekali. Memang pendidikan seperti itu, dan itu luka batin seperti itu ya. Kita tutup karena kita jadi lucu-lucuan aja gitu ya. Dulu lebih keras dari sekarang, tapi tetap ada, luka batinnya tetap ada. Oke, sebelum kita masuk ke inner child, meditasi, termasuk tadi untuk menulis surat pada diri sendiri, kita perkenalkan dulu istilah asosiasi dengan disosiasi ya. Asosiasi adalah kita menjadi diri kita sendiri, disosiasi adalah kita keluar dari diri kita dan kita melihat diri kita. Ya, asosiasi kita sekarang ya. Sekarang kita melihat komputer ya, yang melihat headphone kita adalah kita melihat handphone. Tapi kalau kita disosiasi, kita dari luar ya, kita boleh dari depan, tampak depan, melihat diri kita, melihat komputer atau melihat handphone, atau dari samping, dari kanan, itu disebut dengan disosiasi. Jadi kita keluar. Nah, karena ini konteksnya inner child ya, asosiasi adalah diri kita saat masa kecil gitu ya. Nah, jadi pas kita masuk menjadi diri kita masa kecil, usia 6 tahun, kita melihat lagi, membayangkan lagi, mendengar lagi, merasakan lagi yang terjadi pada diri kita ya. Terlukanya di sana, nah itu kita sebut dengan asosiasi. Gitu ya. Nah, disosiasi adalah sebenarnya saat kita menjadi orang tua atau dari kakak kita bisa, tapi kita permudah ya, kita batasin aja supaya lebih singkat, lebih sederhana. Disosiasi adalah kita keluar dari masa kecil kita. Jadi ini subjeknya masa kecil kita, inner child kita. Bukan subjeknya, bukan kita waktu sekarang, bukan. Ya, subjeknya adalah kita di masa kecil. Kemudian kita melakukan disosiasi. Nah, kita jadi dewasa. Kita terlepas dari diri kita waktu masa kecil yang kita jadi dewasa. Jadi sebagai subjek dia akan melihat kita yang dewasa, gitu ya. Nah, yang dewasa ini adalah namanya juga diri kita sendiri. Pada dewasa dia akan nyaman apa yang dikatakan oleh kita. Jadi memberikan kenyamanan. Nah, kalau bisa kita melatihlah untuk bergantian kapan menjadi asosiasi, kapan menjadi disosiasi. Latihannya, saya menjadi diri kita, keluar rasanya, kemudian kita keluar dari luar ya. Kenapa saya begitu ya?
Malu juga saya lihat ya guling-gulingan ya. Apa namanya, didengar tetangga, boleh seperti itu ya, melakukan dissociasi. Jadi kalau kita nanti melakukan teknik kedua, menulis pada diri sendiri, atau teknik ketiga mindfulness, boleh sekali-sekali melakukan asosiasi, sekali-sekali disosiasi. Kita latih ya, kita latih. Sekarang kita akan melakukan meditasi inner child ya. Jadi kita relaksasi, menyadari atau memahami inner child kita. Nah, jadi nanti kita perlu waktu ya, bukan saat ini ya, waktu yang terbatas. Kita cari sewaktu-waktu yang tepat, supaya di malam hari atau di tempat yang tepat yang nyaman, kita mulai mendalami diri kita, inner child kita di masa kecil. Ya, nanti saya bisa bantu dengan audio brainwave hypnotrance. Ya, hypnotrance ini sebenarnya lagu tentang masa kecilnya, childhood remembered ya, childhood to remember. Jadi memang ini didesain untuk kita mengarungin ke masa kecil kita. Ya, jadi nanti pas kita melakukan meditasi inner child kita, lakukan pada tempat yang nyaman dan tenang dan aman. Ya, duduk pada posisi nyaman, boleh duduk kursi, ya, boleh juga bersila, boleh silahkan ya. Kemudian gunakan teknik pernapasan 478. Nah, kita tarik napas 4 detik. Ya, terus tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu buang napas 8 detik ya. Pelan ya, biasanya melalui mulut tipis ya. Langsung tarik 4 lagi, tahan 7, buang 8, 0 detik langsung tarik lagi. Makanya 478. Yang dulu-dulu kan saya ada 4 ya, termasuk tahannya sudah habis. Gitu ya. Nah, untuk meditasi internet yang paling optimal menggunakan teknik 478. Nah, nanti kita sudah biasa dengan itu, nah kita sudah mulai fokus sama suara tarikan kita, suara tarikan hembusan napas kita ya. Gitu ya. Kita fokus seperti itu ya. Lalu menyusuri nikmat napas kita selama 1 menit berikutnya. Jadi persiapan kita dengan napas dulu nih. Belum masuk ke inner child. Ya. 4, 7, 8, 4, 7, 8. Ya. Udah mulai ketemu polanya. Kemudian kita mulai fokus mendengarkan suara nafas kita. Ya. Nah, kalau sudah siap, polanya sudah siap, baru kita mulai masuk. Nah, ya. Nah, ini contoh di sini adalah kita sebagai disosiasi. Contoh di sini kita dewasa ya, komunikasi inner child kita, apa yang kita inginkan, dengarkan sosok kecil kita dengarkan ya. Dulu ada hal-hal yang belum terungkapkan, saatnya kita mendengarkan, saatnya dia melepaskan emosi dia ya. Ada hal-hal yang dia ingin ungkapkan tapi tersumbat. Ada yang ingin dia keluhkan tapi tersumbat. Ada yang dia mau sebagai alasan dipotong, gitu ya, berhenti. Ya, nah itu saatnya kita mendengarkan. Nah, nanti akan rasakan bahwa inner child kita mulai tergembosin tuh, emosi-emosi sampah-sampah itu sudah mulai keluar, gitu ya. Nah, lain hal nanti juga kita boleh sebagai asosiasinya, ya, sampai akhirnya kita mencari diri kita sendiri. Kemudian kita menerima diri kita ya. Ya, self acceptance termasuk menerima hal baik dan buruk di masa lalu yang udah terjadi ya. Kemudian kita bisa merangkul ya. Boleh menggunakan visualisasi, kita merangkul diri kita di masa kecil juga boleh ya. Kita masa kecil lagi marah, kita rangkul. Dia merasakan pelukan kita, kemarahannya, kesedihannya ya. Dia menangis di dada kita. Kita masih kecil boleh. Ya, kecewa ya. Dia mengungkapkan apa-apa boleh. Gitu ya. Akhirnya kita menjadi lebih sadar apa yang kita kerjakan hari ini lebih powerful sampai kita mengerjakan aktivitas lebih optimal ya, karena memang sudah perlahan-lahan lega ya, kita di waktu kecil tuh perlahan-lahan lega gitu ya. Dan ini melakukannya nggak sekali ya, berulang kali ya, berulang kali, lama-lama dia lega gitu ya. Jadi bahagia, genuine happy, dan produktif. Jadi nanti kelihatan dampak langsung ke kita sekarang. Kita lebih bahagia,
beban-beban kita masa lalu lebih ringan, kita lebih sehat, gitu ya, dan kita lebih produktif. Nah itu tanda-tanda bahwa kita mulai menemukan inner child kita mulai mencintai diri kita, dan kita mulai menerima apa yang telah terjadi. Ya, nah, kalaupun nggak bisa, ya kesulitan atau dampaknya terlalu besar, bisa menghubungi konselor profesional. Jadi ada yang betul-betul nggak nyaman ya, jadi dia menangis sejadi-jadinya gitu ya. Gitu. Nah, catatan tambahan ya, jadi sering tidak nyaman ya. Jadi sering nih saya lihat kalau orang banyak artikel, bahkan termasuk psikolog ya atau siapa udah melakukan ini, terus komentar di bawahnya jadi nggak nyaman, jadi sedih, harusnya melakukan apa ya, yang tadinya saya biasa-biasa kok saya jadi ini, jadi kepikiran terus gitu ya. Nah ini kalau sudah sampai situ segeralah menghubungin, berarti memang sudah besar ya. Maklum ya, karena kita membuka gudang memori yang gelap gulita. Mirip seperti rumah kita yang ada gudangnya, apa-apa kita taruh simpan. Yang penting di luarnya rapih ya, yang berantakan taruh di gudang. Syukur-syukur gudangnya rapih, ada raknya, kita simpan. Tapi kalau enggak, nyimpannya susah atau gudangnya gelap, nggak pernah dibuka, ya penuh sarang laba-laba, bisa sarang kecoa atau bahkan tikus. Nah ini ibaratkan adalah gudang memori yang gelap gulita, nyarinya susah. Ya, pas kita membereskan, kita kalau membereskan gudang kan pasti kita keluarkan. Ya, ada saat-saat tidak nyaman. Ya, kita membereskan rumah kan nggak nyaman. Ya, berantakan itu nggak nyaman. Habis itu kita lihat gudang kita keluarin, mana barang yang sudah tidak terpakai, mana yang dibuang, mana yang mau disedekahkan, ya, udah keluar semua, dibersihkan. Nah itu kan masa-masa tidak nyaman ya, masa-masa kacau istilahnya, kacau tanda petik, pembersihan semua, habis itu kita merapihkan. Nah seperti itu. Nah termasuk kita membuka luka batin di masa lalu. Kita membereskan, ya mana yang harus dibuang, mana yang harus diterima, mana harus disimpan, mana yang harus dirapihkan. Ya, nah, syukur-syukur kita bisa menjalani ini sampai membereskan lagi. Banyak terjadi pas dia membuka itu pusing, ya, batuk-batuk, atau dia alergi, ada alergi debu atau tungau tertentu ya. Saya pernah lihat ya, jadi orang, jadi dia tidak ada riwayat asma, tapi ada satu tungau tertentu, jadi asma ya, rasanya sampai mau meninggal katanya seperti itu. Nah ini sering terjadi pas kita membuka itu nggak nyaman ya. Saya jadi ini lagi kok, jadi nggak nyaman. Nah jadi penyalahan lagi kan, bisa menyalahkan konselornya atau apa, atau menyerahkan artikel yang dia lihat kita di medsos. Ya, jadi kira-kira penjelasannya seperti ini. Nah, jadi kalau kasus ringan bisa lakukan sendiri rutin inner child ya. Kita buang ke daerah nyamanan. Nah, ya. Kalau ringan, kalau kita ada ketidaknyamanan kita buangnya, kita hembuskan napas. Lama-lama kita tenang. Ingat ya, yang kita pernah belajar meditasi dengan pernapasan. Pas kita membuang napas itu, pastikan di udara terbuka ya. Jangan di ruangan sempit, jangan di ruangan kamar. Karena energi negatif itu muter-muter aja di dalam kamar kita. Jadi kita di luar kamar, biar dia larut ya. Nah, disikluskan secara energi di luar ruangan terbuka. Ya. Sekali lagi, kalau kasus berat, sedang sampai berat ya, dia tidak bisa menguasai, ada gangguan, hebat sekali, nggak nyaman sekali, yang dulu nggak apa-apa disimpan, gitu ya. Nah itu perlu pendampingan, bantuan konselor profesional. Tapi tetap inner child itu harus dibereskan. Kata itu masa lalu kita ya. Karena kita harus ini. Apalagi kita yang sudah kesalahan terus menerus ya, 10 tahun terakhir kesalahan kita lakukan terus menerus. Ada apa yang salah? Nah kita mulailah mundur ke inner child kita. Kita sudah selesai, silakan kalau ada pertanyaan.
Mungkin hal yang baru ya, inner child ya. Silakan kalau ada ditanyakan, didiskusikan. Ari bisa tanya, Kak? Ya, silakan Mbak Wiwi. Iya, kalau misalnya, itu dialami oleh anak kita, Ya, gitu ya, tanpa ya, kita sadar mungkin waktu kecil, kita ya, memperlakukan dia seolah menjadi sesuatu nggak nyaman gitu ya. ya, ya, Mungkin bukan kita yang tidak yang membandingkan, tapi ya, famili lain yang ya, membandingkan, ya, sehingga, terungkap di saat dewasa dia, merasa kayak nggak nyaman. ya. Apakah kita bisa menyembuhkan hal tersebut gitu? Dan Oke, teknik ini bisa kita terapkan untuk dia gitu, ya itu aja bisa, sih. bisa ya. Jadi asal tadi ya ringan ya. Jadi kalau ringan itu bisa kita ajak obrol dia, gitu ya, heart to heart, gitu ya. Please help me to help you, gitu ya. Jadi pertama kali harus ditemukan bahwa satu momen bahwa dia menyadarin bahwa dia bermasalah, gitu loh. Titik itu harus ketemu. Jadi buka obrolan sehingga bukan dari kita ya, dia menyadari bahwa dia punya masalah, gitu ya. Nah, kedua adalah harus ada motivasi dia mau keluar dari masalah tersebut, mau menyelesaikan. Nah, kalau hanya dari luar nggak selesai, nggak selesai. Makanya tadi lebih mudah untuk diri kita ya, karena kita menyadari kita mau motivasi. Nah kan pribadi yang berbeda, ini kan anak kita atau orang lain, gitu ya. Nah itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan coaching ya, gitu lah. Apa yang kamu rasakan ya? Kemudian apakah kamu ingin ada perubahan menjadi lebih baik? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya saya mau. Udah tahu caranya? Belum. Kira-kira menurut kamu idenya bagaimana caranya atau perlu bantuan ke siapa? Gitu ya. Kita coba ya, kita ngobrol dulu ya sama mama. Nah, gitu loh. Bisa seperti itu. Nah, syukur-syukur tahapan itu bisa. Makanya kita ini coaching ini tetap terbawa ya. Coaching ini tetap terbawa ya. Karena coaching itu elegan. Kita bertanya, bukan menghakimi, bukan menggurukan, bukan mementor, bukan mendirect gitu ya. Nah, jadi seperti layangan ya, jadi kita ulur gitu ya. Seperti apa namanya, pompa itu kan tekniknya menyedot ya, bukan mendorong dengan vakum. Nah kita juga seperti itu, dengan pertanyaan kita menyedot keluar. Nah pastikan bahwa ingat ilmu ilmu coachingnya, kita nggak pernah menghakimi ya. Kalau kita menghakimi selesai itu, itulah dia akan keluar. Oh gitu ya, menurut kamu, pikiran kamu dulu kenapa seperti itu ya. Kan dia tidak bisa membedakan ya. Nah, tidak belum sampai pola pikirnya bahwa belum ada alasan yang logis bagi dia mungkin ya, atau dia punya bertanya belum sempat dijelaskan. Jadi pertanyaan terus di masa kecilnya gitu loh, atau belum sempat. Ya, bisa jadi orang tuanya sibuk, belum sempat. Ya, jadi simpanan habis itu udah ketemu masalah yang lain kan. Masalah baru lagi. Nah, itu udah disimpan itu di dalam gudang. Nah, meditasi inner child tadi bisa, tadi kan visualisasi. Nah, kita tahu dalam keadaan nyata, dalam keadaan bentuk nyata ya. Nah, jadi betul-betul kita dialognya nyata dengan anak kita, gitu ya. Kita dialog nyata tentang apakah dia punya masalah ya, apa yang bisa ibu bantu, mama bantu ya, dan sebagainya. Ibu akan selalu mendengar, bisa membantu dan sebagainya. Pertama kali membuat dia nyaman, mau cerita kepada kita seperti itu. Tapi kalau betul-betul, nah kan konteks di sini kan kita sebenarnya kita untuk diri kita sendiri ya. Nah, bulan depan nanti minggu kedua nanti usulan dari Pak Probo ya. Pertanyaan yang menyembuhkan, nah kebetulan bisa menjawab pertanyaan Mbak Wiwi ini. Pertanyaan-pertanyaan menyembuhkan seperti itu ya. Ini karena nanti kita biasa awal tahun kita selalu melakukan sesi goal setting ya, jadi KNLP itu setiap
minggu pertama di awal tahun goal setting ya. Tahun ini kita mau ngapain gitu ya. Jadi walaupun saya coaching klinik biasanya minggu pertama, khusus Januari kita minggu kedua. Seperti itu ya. Tetap di sini nanti boleh didiskusikan ya. Kalau ada pertanyaan nanti di WA ya. Intinya sama yang tadinya kita ke diri kita, cuman dialognya ke anak kita. Cuman tantangannya adalah karena ini pribadi yang berbeda gitu ya. Motivasinya juga berbeda. Gitu. Tapi nanti kalau lebih dalamnya nanti di Januari minggu kedua gitu ya, Mbak Wiwi. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Probo. Pak, kalau sempat di chat Bapak di grup yang menyinggung masalah hard skill, soft skill itu berarti bukan di materi hari ini Pak ya? Bukan. Itu di inner. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya aslinya kan tadi inner games ya. Iya. Inner game. Ini adalah paling pokok, paling awal modal dasar dari inner game. Jadi inner game sesi pertama ya, gitu loh. Ya, oke. Jadi ada inner game sesi pertama, ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, setiap orang itu ada apa namanya? Ada sisi teknis dengan sisi non teknis, gitu ya. Dan ternyata non teknis itu saat-saat tertentu sangat berpengaruh ya. Bisa-bisa udah kalah sebelum perang kan. Itu kan sisi non teknis kan. Udah ketakutan apa-apa. Padahal secara teknis udah siap. Seperti itu. Mau ujian masuk perguruan tinggi, mau ujian ini, mau sidang. Mau sidang itu kan ketakutan udah duluan gitu loh. Nah, dia perlu penenangan dan sebagainya. Nah, gitu loh. Nah, dia dan inner game tadi 70%, dari inner game itu 30% adalah inner child. Ya, kita adalah akibat bentukan kita masa lalu. Ya, 30%-nya. 70%-nya adalah perjalanan hidup kita yang membentuk inner game kita, 70%-nya. Ya, jadi setelah nanti inner child kita bereskan, kita maju ke inner game-nya. Mental. Gitu Pak Probo. Ya, permainan tenis kan mental ya, permainan bulu tangkis mental, gitu lah. Apalagi yang sendiri mental, menembak, gitu ya, panahan, gitu lah. Non teknis ya Pak, mental tuh non teknis kan? Ya? Non teknis banget. Itu soft skill tadi Pak ya? Soft skill, iya. Soft skill. Iya. Kadang-kadang seseorang teridentifikasi oleh musuhnya bahwa dia sumbu pendek. Oh udah dibuatlah kata-kata apa-apa sehingga dia, padahal dia jago banget ya secara hard skill ya, habis itu berantakan. Nah. Kayak itu Pak, musuhnya Muhammad Ali Pak ya. Muhammad Ali itu paling jago tuh, gitu ya. Muhammad Ali itu dia banyak main di soft skill ya, banyak main di psy war. Nah, jadi emang salah satu kita belajar inner game ya referensinya Muhammad Ali. Gitu. Tapi inner game sendiri memang ada seseorang yang betul-betul menulis gitu loh, menulis bukunya. Kalau di Tokopedia itu bukunya satu buku bisa 200-300 ribu ya Pak Probo ya, untuk inner game, untuk golf ya, inner game untuk tenis, inner game untuk bisnis, inner game itu orang yang sama. Jadi semua teori tentang inner game mereferensikan ke orang tersebut gitu loh. Nah, termasuk keputusan bisnis ya, inner game kita gitu loh. Mental kita juga, napas kita panjang atau enggak gitu ya, itu udah mental seperti itu. Apalagi kalau kita mau wira swasta ya udah inner game banget itu, udah banyak pertanyaan seperti itu. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak Probo. Silakan ada yang lain. Nah, inner child ini banyak mensabotase ya. Banyak mensabotase kehidupan kita, termasuk niat kita bisa disabotase. Ya, niat udah ada, mau jalan disabotase lagi, gitu ya. Atau dia menurunkan intensitasnya, menurunkan kualitasnya bisa, menurunkan semangatnya bisa, atau menurunkan atau membalik belief system kita yang tadi yakin jadi nggak yakin. Ya, gara-gara perkataan psy war dari orang. Psy war itu kan permainan inner game, permainan pikiran. The psy war itu psikologis. Nah, kalau di sepak bola tuh Mourinho ya. Itu. Jadi banyak
Banyak seperti itu. Dulu inner game itu banyak intimidasi kalau sepak bola berada di kandang lawan ya. Grup neraka seperti itu. Tapi lama-lama sudah mulai ini pelatih MU yang baru itu ya, dia bawa salah satu staf pelatihnya adalah psikolog olahraga. Ya, itu udah permainan inner game. Jadi itu adalah klub kedua di dunia yang menggunakan psikolog untuk olahraga. Yang pertama adalah Bayern Munchen. Gitu loh. Jadi memang sudah mulai masuk ke ini, ke permainan mentalnya. Seperti itu ya. Demikian Pak Probo. Silakan ada yang lain? Coach Cari, Ya silakan Mbak. itu kalau mau iris menghapus yang inner child itu perlu berapa lama dan perlu berulang kali kah? Oh iya, oke, terima kasih. Perlu berkali iya, perlu barangkali iya gitu ya, karena jadi gini, ya, ada yang orang lebih nyamannya kalau dibuangnya dikit-dikit ya, dikit-dikit, gitu loh. Sama seperti kita bisa membersihkan gudang kita cicil bisa ya, sisi sini bisa seperti itu. Ya, ada orang yang bisa langsung sekaligus membereskan sekaligus, ada bisa. Ya, ada orang begitu sekaligus kacau dia, ya, sakau istilahnya. Nah, kalau seperti itu kita perlu kesabaran, perlu ketenangan, gitulah. Jadi kita perlu kesabaran karena kita tidak tahu sampah emosi yang di dalam itu berapa banyak, berapa dalam, dan kita nggak tahu berapa lebar luka batinnya. Karena penyembuhannya beda ya. Kalau lebih lebar sama lebih dalam beda. Gitu ya. Yang jelas emang harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Jadi lama-lama dia nyaman, sering dipeluk, nyaman, sering dipeluk, nyaman gitu ya. Sering didengarkan oleh lebih nyaman gitu loh. Walaupun ada kadang-kadang sekali sudah selesai ya. Si anak mempertanyakan, kenapa saya dididik seperti ini ya? Dulu nggak ada jawaban dari saya. Nah, kita lagi dewasa, kita jelaskan. Nah, dia puas, itu bisa sekali. Dia puas ya, kita bisa memberi jawaban yang puas. Nah, ternyata saya tahu ya, rahasianya kenapa Papa dulu mendidik kamu seperti ini. Ya, ternyata saya menjadi tangguh. Ya, memang saya telah melewati jatuh bangunnya seperti ini. Dan saya sadarin, dan saya berterima kasih atas didikan ayah kita, papa kita. Nah, kalau si inner child kita merasa tenang, nyaman, ya, puas, selesai itu satu kali. Ya. Tapi kalau terlalu ini, luka yang terlalu besar ya, konteks kejadian terlalu besar, momentum yang besar, trauma yang terlalu besar ya, yang dilakukan oleh sekitarnya, terutama orang tua, itu mungkin bisa lukanya bisa lama penyembuhannya. Demikian Mbak Ami. Ada lagi silakan. Makasih. Sama-sama. Satu lagi boleh? Boleh silakan. Kalau kita membantu anak gitu atau anak kecil untuk bukan anak kecil, anak untuk menghilangkan innernya, berarti kita bisa mengajak dia dialog atau kita minta dia berdialog dengan dirinya sendiri. Boleh bisa ya. Nah, kalau tolong diperhatikan aja ya. Begitu dia dialog, apa yang terjadi? Dia nyaman ya, nyaman. Nah, tapi ada kejadian dia nggak nyaman, jadi kepikiran, jadi keluarnya ya. Jadi cemas. Nah, kalau udah seperti itu berarti itu kasusnya udah sedang ke berat. Nah, itu perlu bantuan profesional. Kita mudah-mudahan sih ringan-ringan aja. Jadi boleh, ini diajarkan boleh, ya. Boleh dengan meditasi, boleh dengan menulis, boleh. Ya, menulis surat ke diri kita sendiri ya. Hai kamu, waktu saya kecil apa kabar ya? Maaf lama, setelah puluhan tahun ini pertama kali saya menulis surat pada kamu. Untuk itu saya mohon maaf. Boleh pembukaannya seperti itu. Seperti kita nulis surat aja. Lama tidak jumpa. Oke, makasih. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Kita juga nanti bisa ya nyoba. Nah, kita akan merasa mengukur ya, begitu nanti tenang. Ya, jadi mungkin yang terbangun nanti ya, sholat tahajud jam 2, jam 3, begitu ini banyak yang ngerasakan, mungkin nanti ngerasakan nggak nyaman ya.
kok keluar lagi ya luka itu. Memang harus begitu prosesnya. Kita harus siap-siap aja. Gitu ya. Kalau emang terasa nggak nyaman, kita bukanya dikit-dikit, buangnya dikit-dikit. Gitu ya. Jadi saran saya untuk yang pertama, buangnya dikit-dikit aja dulu. Dikit-dikit, perlu sabar ya, lama. Karena ini udah puluhan tahun kan. Gitu loh. Udah puluhan tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Nah, jadi kita perlu kesabaran seperti itu. Nanti kerasa tuh hidup kita udah mulai berubah ya, aktivitas mulai berubah, kesegaran udah mulai berubah, kebahagiaan udah mulai berubah, penerimaan mulai berubah, kecintaan kita sama diri kita udah berubah, sudut pandang kita terhadap diri kita ya, paradigma itu kan cara kita memandang diri kita ya, udah mulai berubah. Nah, gitu loh. Oh, saya sudah terlepas dari luka saya, dari masa lalu saya. Gitu ya. Sekarang saya fokus ke menatap masa depan. Jadi mirip seperti kalau kita nyetir aja ya. Kan kaca spion itu kan lebih kecil ya pada kaca di besar gitu lah. Tapi secara sadar kita banyakkan nengok ke belakang, atau secara tidak sadar sebenarnya kita dipengaruhi, disangkutkan oleh masa lalu kita. Nah, jadi kita bisa jadi kita yang sadibah ya, salah dikit bacok atau sumbu pendek bisa jadi adalah akibat masa lalu kita. Silakan Mbak Ani. Oke, yang left. Bisa jadi perilaku kita seperti itu ya. Kita tidak disukai bersosialisasi dengan orang lain. Ya, bisa jadi adalah displacement. Ya, pelakuan kita masa lalu dan kita melakukan itu kepada orang lain. Kita nggak harus sana. Kita merasa itu adalah karakter saya. Ya, saya nggak bisa berubah, dan kita melakukan ada pembenaran lagi seperti itu. Ya kan, ada lagi? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut di diskusi kita ya. Nah, silakan nanti kalau ada kalimat-kalimat atau skrip-skrip ya, mau nulis, mau dikonsultasikan, saya nulis gini udah bagus belum ya? Boleh. Gitu lah. Nanti sekali-sekali juga saya sesempatnya juga saya akan nulis ya skrip-skripnya seperti apa. Oke, sebelum kita tutup, silakan bagi yang berkenan kita akan melakukan sesi foto ya. Berkenan tolong dibuka kameranya. Kalau yang nggak berkenan nggak apa-apa ya. Kita akan melakukan 3 kali shoot ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti insya Allah kita lanjutkan diskusi di WA Group ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryasta.